pesan saya itu harus berjuang, ya. Setitik terendah, ya, sampai titik terendah harus tetap berjuang. Meskipun kita kalah, tidak boleh putus asa. Harus berjuang, mencari cara sampai berhasil. Kalau kita nggak memperjuangkan, nggak ada yang memberi. Sama dengan kemerdekaan. Kalau kita nggak berjuang, nggak ada yang memberi. Nah, itu semua tergantung kepada rakyat, seluruh rakyat Desa Burangkeng, ya, mau mendapat haknya atau tidak. Tuh, cerita unik ya untuk mendapatkan kompensasi itu warga sekitar desa itu berdebat. Tadi sama menarik tuh, ada sejarahnya itu luar biasa berarti kan. Nah, itu cara yang ditempuhnya oleh masyarakat untuk mendapatkan haknya itu berarti. Wah, itu Gimana tidak mudah itu. Perjuangan keras. Perjuangan warga asli itu. Otomatis sangat keras. Wah, karena yang berbentuknya dengan kebijakan ya. Jadi TPS Bantar Gebang itu dibuka tahun 1989. Ya, itu sampai hampir tahun 2000-an. Terakhir sampai 2001 Masih gejolak atau gimana sih? itu warga itu hanya dapat baunya. Oh, waktu itu masih diam dan hanya merasakan dampak-dampaknya saja. Akhirnya kan klimaks itu. Wah, iya. Mereka ada suatu gerakan anti TPA Bantar Gebang waktu itu. Jadi mereka menolak adanya TPA Bantar Gebang. Kemudian muncul gerakan-gerakan menutup Bantar Gebang karena mereka merasa bahwa selama ini ada TPA, dia hanya dapat dampaknya. Salah satu ya. Ya, dampak bau, dampak udara kotor, dampak fisik, dampak lingkungan yang penuh sampah gitu ya. Dulu kan sampah-sampah itu sampai ke karangan warga. Ada sekitar 13, berapa hektar gitu. Sangat luas. Jadi per tahun berapa mulai warga bisa dikatakan terjolimi lah ya? Tahun berapa tuh mulai itu? Tahun 2002. Tuh, tahun 2002. Dulu kan di sini infrastruktur sangat terbelakang. Semua jalan tanah, ya, semua jalan tanah. Terus kemudian kalau hujan licin, lengket, jadi motor nggak bisa masuk. Nah, ini menarik nih. Wah, nih ya, kalau malam orang takut luar biasa. Ojek itu tahun 2000 itu kalau malam itu jarang yang berani masuk ke wilayah sekitar TPA Bantar Gebang. Tahun 2000-an tuh masih kayak gitu ya? Iya. Itu pokok mengerikan kan, masih banyak permusuhan. Ini mohon maaf ya, ini menarik nih. Tadi kan dari tahun 89 ya kalau nggak salah mulai dibuka, sering waktu masyarakat mulai merasa itu resah dengan dampak keberadaan TPA. Wah, dulu banyak penyakit tuh. Jadi gini Pak, maksudnya kan undang-undang regulasi tentang persampahan Belum ada waktu belum ada. Nah, itu ada. berarti kenapa ya? Sangat menarik menurut saya karena saya juga mungkin sedikit banyak di tahun-tahun ini ya, khususnya di Burangkeng ada pergerakan nih soal itu. Nah, itu kan kalau saya jelas sudah ada tuh regulasi, jadi ada payungnya. Nah, itu waktu itu masyarakat itu berdasarkan bener hanya nuraninya atau memang seperti apa itu? Pokoknya untuk otomatis dong ada negosiasi, ada konflik dengan segala macam pastilah ada. Ya, mereka itu merasa dizalimi. Hak-haknya tentang hak kesehatan, ya. Terus kemudian banyak proyek di situ, tidak bekerja di situ. Jadi TPA itu dulu semacam pulau tersendiri gitu, terpisah sama lingkungan sekitarnya gitu. Jadi mereka punya. Jadi timbul inisiatif aja berarti tidak ada dasar regulasi. Waktu itu undang-undang tentang pengelolaan lingkungan hidup. Jadi mereka itu punya hak untuk mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat. Jadi dulu dasarnya masih itu. Belum ya. Belum ada undang-undang, belum lahir ya. Belum jauh. Kan baru 2008. Ya, gerakan sebetulnya
menuntut perbaikan lingkungan yang sehat itu gerakan anti TPA itu pada akhir 2001. Nah, ada gerakan masif ya, pada bakar-bakaran buku, pada macam-macam lah gitu. Wah, kesalahan lah itu. Wah itu. Nah, buntutnya. Jadi waktu itu ada pembakaran truk sampah segala, ada pengerusakan kantor TPA juga itu waktu itu. Jadi keberanian anak-anak muda nih, ya. Anak-anak muda di sekitar TPA Banjar Gebang lah gitu. Itu terutama anak Sumur Batu nih, ya. Jadi itu buntutnya, ya. Buntutnya itu 26 orang, terutama pemuda dari Sumur Batu itu ditangkap oleh Polres Bekasi, dimasukkan di rumah tahanan Bekasi. Nah, Masuk. Ya mereka dipermak lah gitu. Memperjuangkan hak. Iya. Bisa kan? Iya. Luar biasa ya. Iya. Jadi itu satu gerakan penyadaran yang luar biasa. Nah, dua hari ditahan di di Polres Bekasi, kemudian dipindahkan ke Polda Metro Jaya. Jadi malam-malam dipindah mereka. Digiring ke sana. Gitu. Tapi dengan waktu yang lama atau hanya hari berarti ya? Nah, kemudian setelah 5 hari ditahan, ya ada informasi Gubernur Sutioso mengeluarkan kompensasi, ya sekitar sebesar 22 miliar untuk tahun anggaran 2002-2003. Itu pertama kali warga mendengar ada kompensasi. Nah itu udah menyeluruh, ada 4 kelurahan tadi apa masih 1 atau 2 kelurahan? Semua. Oh langsung semua mendapatkan? Tapi terutama 3 kelurahan yang wilayahnya kena TPA Bantar Gebang. Jadi pertama kali orang itu semacam ada kegembiraan luar biasa itu bahwa DKI memberi kompensasi. Jadi yang 26 tadi itu masih ditahan. Masih ditahan posisinya. Iya. Setelah sudah ada pemberitahuan akan mendapat kompensasi. Masih ditahan. Para pemuda yang ini. Tapi akhirnya saya mendampingi dia, kemudian sama LBH Jakarta segala gitu. Tidak lama kemudian keesokannya itu yang 24, tapi yang 2 hari itu yang 2 orang itu dikeluarin dulu gitu, karena itu RT sama RW gitu. Tapi yang 24 pemuda itu baru 5 hari kemudian dikeluarkan. Jadi semacam mereka disandra lah untuk kepentingan sampah itu. Jadi sampai sebegitunya. Tapi kita mendengar anak-anak yang ditahan itu hampir setiap saat itu dipermak sama polisi, nggak dipukul, nggak ditendang, Jadi memperjuangkan kompensasi itu nggak mudah, harus masuk penjara dulu, baru keluar kompensasi gitu. Karena dulu belum ada regulasinya, gitu. Betapa beratnya. Karena waktu itu tahun 99, tahun 2000 itu terjadi pencemaran luar biasa. Nah, untuk mengatasi itu, warga itu sudah mulai ada gerakan-gerakan anti TPA. Jadi dia nggak mau ada TPA, nggak ada gunanya, nggak ada manfaatnya. Karena nggak bermanfaat buat nggak ada manfaatnya gitu. Nah kemudian setelah masuk penjara itu, mereka ini berpengalaman lah, sudah ngerasain hidup di penjara. Jadi memperjuangkan lingkungan hidup yang baik dan sehat itu butuh pengorbanan yang luar biasa. Itu. Jadi itu waktu penangkapan, ya itu masih ada pembersihan setiap malam, tiap hari polisi itu menyapu desa-desa di sekitar itu. Anak-anak muda itu pada lari keluar kampung ini. Jadi kalau malam itu, dari kesimpulannya mohon maaf ya. Jadi ternyata yang namanya disebut perjuangan butuh pengorbanan darah dan air mata bukan untuk memerdekakan negara Indonesia. Enggak. Untuk memerdekakan haknya pun mendapatkan lingkungan yang baik dan sehat. Untuk mendapatkan itu harus dipenjara gitu. Harus diperjuangkan. Enggak bisa, harus diperjuangkan. Dikira tuh
hanya untuk memperjuangkan kemerdekaan Republik Indonesia untuk Jadi untuk mendapatkan kebijakan yang memihak kepada orang-orang kecil, orang yang tercemar, orang yang hidup di lingkungan tercemar itu harus diperjuangkan. ya, artinya dari 26 pemuda itu ya akhirnya bisa dengan perjuangan itu akhirnya bisa semua ya mendapatkan ya. Semua mendapatkan, bahkan bukan hanya 3 kelurahan ya, kelurahan sekitar TPA Bantar Gebang, Sumur Batu, Ciketing Ludek, Cikiwul. Jadi yang sebelah utara ini kan Sumur Batu, selatan Ciketing Ludek, barat Sumur Batu. Nah, bahkan tambah lagi kelurahan Bantar Gebang. Bahkan dana kemitraan yang sekarang itu untuk seluruh kota Bekasi. Jadi uang kompensasi itu harus diperjuangkan. Kebijakan yang memihak kepada orang-orang yang hak-haknya terampas, ya, yang tidak beruntung, itu juga harus diperjuangkan. Nah, itu uang, ya, kompensasi itu mulai membangun infrastruktur jalan, jembatan, ya. Jadi dulu sifatnya Papin Blok itu. Kan dulu ada tim 10 ya, belum ada LPM itu. Tim 10, Sumur Batu, Cikiwul, ini kayak gitu dulu gitu. Nah, mereka itu mengerjakan, mulai menikmati lah, ada kompensasi gitu. Ya. Jadi dulu semua program itu arahnya ke fisik. Nah, dan melibatkannya warga, ya semua masyarakat. Semua warga, ya. Semua yang ngerjain warga. Bukan pihak-pihak lain dari mana gitu? Enggak bisa dulu, semua warga. Jadi ada mereka yang merasa terdampak otomatis. Karena ada tim 10 tiap kelurahan kan gitu ya. Nah, tim 10 nanti koordinasi rapat apa masyarakat sosialisasi. Tapi itu memang ketentuannya nanti ada orang kota ya, pemerintah kota Bekasi gitu. Jadi selalu begitulah, karena ini kan hubungan dua pemerintahan, DKI sama kota Bekasi gitu. Nah, kemudian secara bertahap uang disebutnya uang bau ini dari fisik, kemudian pernah mulai tahun 2009, kalau nggak salah 2004, 2005 itu mulai ada kompensasi pertama kali itu turunnya 50.000. Jadi ini konflik antara yang pro fisik sama pro kontan gitu. Ini karena yang fisik ini merasa keenakan juga nih. Iya. Nah, sementara warga yang nggak kebagian tuh, wah, masa fisik dulu sih. Karena waktu itu saya pernah jadi sekretaris LPM. Pertama kali ada LPM di Sumur Batu. Jadi kompensasi itu nggak langsung ada bentuk tunai, berarti langsung ke fisik dulu larinya. Fisik dulu. Belum bentuk kompensasi tunai. Sekarang berjalannya belum. Terus kan ada inisiatif lagi untuk masyarakat, berarti akhirnya masa ini aja gitu ya. Terus itu pernah itu setiap kelurahan dijatah untuk uang fisik gitu, gitu. Nah, terus uang itu uang bau itu ya sebenarnya intinya kompensasi. Ada uang bau, ada istilah uang fisik ya, pengembangan masyarakat gitu, pemberdayaan masyarakat, macam-macam lah gitunya gitu. Jadi 50 meningkat jadi 100 terus meningkat terus sampai terakhir tuh sekarang ya 400.000 per bulan per kakak. Itu hanya uang bau. Belum fisik, di luar fisik. Beda lagi, luar biasa ya. Jadi fisiknya ada. Untuk fisik itu malah masuk di dalam dana kemitraan. Kan Kota Bekasi setiap tahun itu hampir dapat 500 miliar dari DKI untuk membangun, misalnya kan ada jalan layang ya, Pendawa itu, terus yang di mana ada 2 itu, terus kemudian membangun ini sumur-sumur air bersih, kantor puskesmas, kantor kelurahan, puskesmas, malah kantor polsek, kantor kecamatan itu uangnya yang bangun dari uang bandek. Sekarang disebutnya uang bandek, bantuan DKI. Kemitraan lagi gitu. Terus jalan-jalan sekitar ini TPA Bantar Gebang itu rata-rata uang dari DKI. Terus program penghijauan, program macam-macam itu. Jadi itu masuk ke kas
pendapatan asli daerah Kota Bekasi, uang yang 400.000 sekarang itu sudah di rekeningnya masing-masing. Oh jadi langsung ke rekeningnya tanpa masing-masing. ada lembaga lain atau apa tuh? Enggak, beda. Oh, beda. Jadi uang bau itu Langsung ke rekening yang masyarakat. 24.000 kata tadi. Jadi itu boleh punya ATM masing-masing. Jadi tidak perlu, kan sekarang ngambilnya langsung ke bank. Langsung, ya. Terus kemudian satu RW di Desa Serang atau Taman Rahayu, kecamatan saya itu kabupaten itu, karena terkena dampak, Berdekatan juga ya mungkin. itu juga dapat duit sama uang bau. Nah terus akan ada di wilayah kabupaten tuh, tapi tetap diberikan dari tetap dari DKI dikasih, DKI. karena kan itu perintah undang-undang tuh. Betul. Amanat ya, amanat undang-undang 18 tadi itu. Ya, terus LPM itu dapat uang yang namanya uang untuk sosial keagamaan. Jadi entah berapa jumlahnya. Ya. Jadi biasanya cairnya tiap 3 bulan sekali. Nah kemudian dari LPM itu dikasihkan porsi ke RW-RW itu sekitar 20 juta. Untuk itu ya. Pembangunan ya infrastruktur yang rusak, musola, apa namanya, sarana ibadah. iya, pendidikan yang rusak itu dari situ. Terus, nah dari DKI juga belakangan ini selain bantuan macam-macam bantuan tadi itu, nah fokusnya itu adalah untuk perlindungan dan pemulihan lingkungan hidup. Fokusnya kesehatan, ya yang perlindungan pemulihan itu ya kayak penghijauan, kayak sumur pantau, kontinu berarti kan penghijauan. Kalau tiap tahun ada itu, tiap tahun ada. Terus tambah satu lagi adalah bantuan untuk pendidikan. Itu penting itu ya. Dari Bandek ya, bantuan DKI itu ada bantuan untuk pendidikan. Jadi siswa yang berprestasi TK ya, dari TK sampai SMA ya, nggak tahu apa SMP gitu, dapat bantuan. Per siswa berapa per tahun itu dapat. TK kita juga dapat nih Dari Bandek itu ya. dari ini untuk bantuan siswa berprestasi. Oh iya, sumbernya dari situ berarti. Dari DKI. Jadi sekarang ada bantuan ya, itu disalurkan lewat Bank Patriot Bekasi. Jadi kompensasinya banyak banget gitu. Banyak ya? Banyak banget. Nah sementara Kota Bekasi nih, catatan, Kota Bekasi tidak memberi kompensasi kepada warga sekitar Sumur Batu ini yang ada TPA Sumur Batu. Oh ada nih, ada lagi ya selain itu ya. Itu dari DKI lah. Iya kan TPA-nya Yang tadi dari DKI, ada dari DKI. Ini dari Sumur Batu nih. Sumur Batu tuh nggak ngasih kompensasi, dia numpang DKI. Jadi kalau belajar ke Kota Bekasi itu nggak tepat. Oh. Karena dia hanya numpang.